Halo, selamat datang di Sanada Oracle. Di sini saya akan melanjutkan ya video untuk love reading ya bagi masing-masing zodiak di bulan Oktober tahun 2024 ini. Dan di video kita sekarang ini ya khusus untuk kalian teman-teman yang berzodiak Aries yang banyak di luar sana. Nah, Aries, di sini kita akan coba lihat ya situasi asmara kamu dengan pasangan ya, dan bagi kalian juga Aries yang single di bulan Oktober ini. Dan ini adalah general reading, jadi ini tidak mungkin semuanya resonate ya dengan ceritanya kamu. Dan kalau video ini tidak relate atau tidak resonate dengan ceritanya kamu, ya udah jangan dipaksain ya teman-teman. Anggap aja video ini sebagai hiburan, motivasi, dan booster energi positif ya untuk kehidupan kalian teman-teman yang berzodiak Aries. Oke, nanti di sini video kita akan kita bagi menjadi dua sesi ya. Sesi yang pertama kita akan coba melihat ya situasi asmara dari Aries yang berpasangan, dan sesi yang kedua nanti kita khususkan untuk kalian Aries yang masih single. Oleh karena itu fokus ya, tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini benar-benar bisa kalian pahami. Oke Aries, kita langsung buka aja kartu energi untuk kalian ya teman-teman yang berzodiak Aries. Dan pasangan di sini bisa siapa aja gitu ya teman-teman, bisa itu suami kamu, bisa itu istri kamu ya, bisa itu gebetan kamu, bisa itu mantan pacar kamu atau pacar kamu saat ini gitu ya, siapapun itu ya, intinya dia adalah orang yang saat ini lagi berhubungan dengan kamu ya, teman-teman yang berzodiak Aries. Oke. Di bottom of the deck di sini ada kartu Three of Wands, Queen of Swords, dan Three of Swords teman-teman yang berzodiak Aries. Oke ya, kita langsung aja masuk ke pembacaan energi untuk kalian ya Aries yang berpasangan. Oke, di bottom of the deck ini teman-teman yang berzodiak Aries, saya melihat ya kayaknya kamu berat banget ya untuk ngelepasin seseorang di sini, teman-teman, ya. Dan kayaknya ini mantan deh, ya, atau seseorang yang sudah kamu lepasin, atau seseorang yang sudah kamu relakan, tetapi ya belum rela-rela amat gitu ya, ya. Karena di sini ada Three of Swords, ya. Merelakan orang ini itu merupakan sebuah effort yang luar biasa buat kamu di sini ya, bikin kamu terluka. Jadi ada satu hubungan yang sudah berakhir di sini antara kamu sama seseorang ya, atau mungkin koneksi kamu sudah berakhir dengan orang ini, atau mungkin kamu sudah merelakan orang ini, cuman sakitnya tuh masih kerasa sampai sekarang gitu ya teman-teman. Ada Ten of Swords juga di sini, dan kamu ngerasa ya, dan yang bikin kamu sakit itu adalah kamu ngerasa orang yang kamu lepasin ini happy-happy aja gitu ya, nggak kepikiran kamu. Mungkin ya itu ada yang dipikirin kamu ya, aduh kak kok bisa sih gitu dia sebegitu mudahnya move on dari saya atau mencari pengganti dari saya, padahal ya saya itu mencintai dia gitu. Ada Queen of Swords di sini, mungkin itu ya yang kamu pikirin di sini, kenapa sih gitu. Dan itu bikin apa ya, bikin sebuah permasalahan gitu ya, kayak kamu itu seperti mengorek-ngorek luka gitu ya, mencari stalking orang ini di sosmed gitu, menanyain orang ini melalui teman-teman dia itu. Nah kamu itu mengorek-ngorek luka sendiri Aries ya, atau apa namanya, dan kalau kamu tanya pada saya gitu, apakah benar nggak orang ini benar-benar udah move on gitu? No, tidak. Ya, orang ini pun juga sama dengan kamu di sini Aries. Ya, kalian berdua itu masih memikirkan satu sama lain gitu. Hanya saja perbedaannya gitu ya. Ini orang berusaha
untuk menerima keadaan aja gitu, bahwasanya kalian memang sudah tidak bisa bersama, ada demun di sini ya. Dalam beberapa kasus mungkin kalian mungkin sudah berpisah gitu karena salah satu pihak sudah menikah ya, atau mungkin sudah punya pasangan, dan orang ini gitu, siapapun di sini yang sudah punya pasangan ya, memilih menjaga jarak gitu ya. Dia memang tidak berniat di sini untuk menghubungi kamu kembali atau menginisiasi interaksi lagi dengan kamu gitu ya. Dia masih kepikiran kamu kok, terlihat di sini, cuman beda sikap aja. Yang satu di sini masih meratapi nasibnya gitu ya, masih bertahan di lukanya, masih mengorek-ngorek lukanya gitu ya, masih belum bisa nerima gitu. Dan yang satunya lagi di sini sudah bisa menerima dan move on dengan kehidupannya gitu. Saya nggak tahu ya apa yang dilakukan oleh orang ini sampai kamu benar-benar merasa terluka ya. Seseorang di sini terlihat benar-benar merasa terluka gitu. Tetapi satu hal yang perlu kamu tahu di sini Aries, kalau seseorang merasa lebih terluka di dalam satu relationship ya artinya kalian tidak cocok gitu ya. Jadi level atau tingkat ketertarikan itu sudah beda ya, sudah berbeda teman-teman, beda banget. Artinya kayak gitu, yang ngapain dipaksain gitu untuk masih dipikirin juga gitu. Saya ngerti ya kalau misalkan ini orang kamu cinta sama dia, saya ngerti. Cuman kalau kamu terus ngorek-ngorek luka, masih stalking sosmednya dia, atau masih istilahnya masih terus mengingat kenangan kamu dengan orang ini, mengungkit yang baik-baiknya aja padahal sisi negatifnya lebih banyak gitu ya, ya akhirnya kamu tidak akan pernah move on sih di sini Aries ya. Atau bagi apa namanya, dengan orang ini gitu ya, dengan ingat ya, dengan orang ini tidak memilih kamu gitu ya, yaitu sudah sesuatu hentakan atau sudah suatu pukulan bagi kamu. Ya udah, move on gitu. Pilihlah orang yang memilih kamu juga gitu ya Aries. Pilihlah orang yang memilih kamu juga. Sakit gitu ya, saya tahu sakit gitu, tetapi kamu jangan bertahan di sakit itu. Yang namanya terluka ya harus diobatin, harus disembuhin. Kalau misalnya kamu memerlukan profesional help gitu ya, seperti psikiater atau lain sebagainya, ya lakukan itu gitu. Jangan berdiam di tempat itu terlalu lama gitu ya. Seperti ada hadiah-hadiahnya, ada hadiah-hadiah dari dia atau bekas-bekas chat dari dia, ya hapus, buang gitu. Jangan kamu simpan lagi teman-teman ya, karena itu sumber lukanya kamu ya. Dan kamu, misalkan kamu di sini bertanya sama saya, Kak ini masih ada kesempatan untuk kembali tak? Tidak gitu. Kan saya tidak melihat di sini ya potensi kalian untuk bisa rujuk kembali ya. Oke. Tetapi ada seseorang di sini yang bandel mungkin ya. Kalau kita merujuk dari yang kartu Queen of Wands ini, ada seseorang yang bandel di sini ya. Terserah aku lah gitu ya, aku masih mencintai orang ini gitu, atau masih mengorek-ngorek tentang orang ini, ya boleh, silakan aja gitu. Atau memperjuangkan orang ini, monggo, tak masalah. Tetapi risikonya, konsekuensinya kan di kamu ya. Kalau kamu akan terus merasa tersakiti, resikonya ya kamu akan selalu ngerasa timpang dalam relationship ini gitu ya. Jadi bagi yang terhubung dengan seseorang yang sudah menikah gitu ya, mungkin orang ini sudah memilih orang lain ketimbang kamu gitu ya, atau dia sudah dapat pacar baru atau sudah menikah dengan orang lain, atau kamu masih coba gangguin dia dan komunikasi gitu ya. Kalau misalkan bentuk komunikasinya hanya untuk menjaga hubungan baik, ya nggak masalah. Tetapi di sini Queen of Wands di sini ada selain itu ya, itu namanya sedang mengorek luka. Jadi jangan menyalahkan orang lain, karena kamu tahu konsekuensinya di sini ya. Kamu tahu konsekuensinya, itu aja. Oke. Karena saya nggak ngelihat di sini ya ada peluang rekonsiliasi atau apa namanya,
konsekuensinya ya mungkin kalian menjalani hubungan terlarang, ya, menjalani hubungan dengan pasangan orang, ya, jatuh-jatuhnya seperti itu, ya. Jadi terserah kamu, ya, konsekuensinya kan ada di kamu, teman-teman, ya. Nah, open like of love gitu, ya. Career change. Oke, teman-teman, ini disclaimer dulu, ya. Saran di sini tidak untuk semua orang, ya. Ini mungkin bagi kamu yang sedang berpacaran, tetapi mungkin orang ini belum menikah sama kamu, ya, dan dia belum punya pacar gitu. Dan saya ngerasa orang yang terhubung dengan kamu ini, ya, Aries, pengen married di sini. Jadi effort yang harus kamu lakukan itu adalah kasih orang ini apa yang dia mau, agar hubungan ini bisa membaik kembali gitu sarannya, ya. Bagi kamu yang ingin hubungan kamu itu lebih ke arah yang lebih punya komitmen gitu, karena terlihat di sini orang ini pengen married nih, ya. Kasih hal itu ke dia kalau kamu sanggup. Tapi kalau misalkan ini orang yang dia sudah punya pacar atau punya suami istri, saran saya sih di sini jangan dipaksain lagi, karena bisa jadi ini menuntun ke suatu hubungan terlarang, ya. Jadi ini seseorang yang mungkin bisa aja nih, ya, teman-teman, melakukan sesuatu atau menjalin hubungan yang sesuatu yang unkonvensional, ya, dengan tidak konvensional, seperti tadi yang saya bilang, hubungan terlarang, selingkuh, itu bisa terjadi gitu, ya, Aries. Jadi kita lanjut di sini bagi Aries yang single di bulan Oktober, ya. Kita lanjut di sini sesi kedua untuk kalian Aries yang single. Seperti apa situasi asmara kalian di bulan Oktober? Oke, Aries single bulan Oktober 2024, ya. Oke, Aries love reading yang single. Wah, jatuh 4 kartu, teman-teman. Kartunya udah terbang, ya. Oke, Aries Oktober, Aries yang single di sini. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada 5 of Cups, ya. Ada The Star, Empress, dan King of Swords. Saya klarifikasi dulu. Mungkin di sini ada semacam kesempatan kedua, karena ada proses rekonsiliasi di sini antara kamu dengan seseorang, Aries, ya. Mungkin seseorang ini yang sempat dekat sama kamu terus tiba-tiba menghilang, atau dia menarik diri di sini, karena di sini ada The Lovers, ya, teman-teman. Oke. Jadi Aries, saya ngelihat, ya, di sini ada seseorang yang berniat untuk kembali lagi ke kamu, atau seseorang yang berniat untuk atau kamu yang berniat untuk menghubungi kembali dengan seseorang ini, ya. Tetapi ini readingannya tidak akan resonate untuk semua orang, ya, karena di sini saya melihat indikasinya, teman-teman, alasan kenapa kamu kembali dengan orang ini gitu, karena apa, ya, mungkin kamu sedang ada masalah gitu, ya, dengan pasangan kamu. Jadi mungkin kamu sudah punya pacar, mungkin kamu di sini sudah punya suami atau istri, kemudian keinget sama orang ini, bisa jadi ini mantan gitu, ya. Kamu mungkin sayang sama orang ini, cuman ada alasan tertentu aja kenapa kamu tidak bisa bersama dengan orang ini dalam satu hubungan yang resmi gitu, ya. Bisa jadi kendala dari restu keluarga atau perbedaan keyakinan. Dan walaupun kamu di sini sudah punya pasangan, kamu tetap tidak bisa ngelepesin orang ini gitu, ya. Jadi
kalau saya ngelihat situasinya kayak gini ya, hati-hati ya Aries, karena saya ngerasa ada seseorang di sini yang apa namanya, yang mereka itu tetap membiarkan diri mereka itu terbuka bagi siapa saja, tetapi dia tetap dekat sama kamu juga gitu. Jadi dia tidak cuman intens atau dekatnya sama kamu, mungkin dia juga punya opsi lain di sini ya, karena ada Three of Cups di sini. Dia datang ke kamu di sini ya. Saya mau bilang ini suatu hal yang kurang etis ya, tetapi kalau misalkan ini sebuah cinta gitu ya, ya kenapa, apa namanya, ya itu terserah kamu gitu, karena konsekuensinya ada di tangan kamu. Terlebih lagi misalnya kalau memang kamu saat ini sudah memiliki pasangan ya, ada alasan kenapa aku nggak bisa sama orang ini kak gitu. Jadi makanya aku gitu ya, bisanya kayak gini doang gitu, backstreet gitu sama orang ini gitu ya, nggak bisa dikasih status ini hubungan gitu, nggak bisa dikasih kepastian ya istilahnya. Jadi ini warning ya buat kalian. Mungkin kalian masih akan terus berinteraksi, mungkin kalian masih akan terus dekat. Saya bisa melihat kalian merasa apa namanya, merasa nyaman satu sama yang lain gitu ya, karena teman-teman di sini ada kartu Two of Pentacle juga ya, ada kartu The Empress juga tadi di sini ya. Tetapi apa namanya, dapat saya lihat di sini ya, kalian ya saling merasa nyaman, dan saya juga belum dapat melihat di sini ya ada potensi komitmen begitu ya antara kamu dengan orang ini ya Aries. Oke. Terutama gitu ya, again bagi kamu yang suami istri atau yang sudah punya pasangan di sini dan kamu masih belum bisa melepaskan orang ini, saya tidak melihat ada komitmen 100% berkomitmen di sini ya. Tak dapat saya melihat hal itu. Apakah worth it kak misalnya gitu untuk meneruskan koneksi kita ini gitu, walaupun ini satu hubungan yang penuh konsekuensi gitu ya, walaupun ini ekstrim gitu. Kalau kamu tanya saya gitu worth it atau tidaknya, kalau ini pandangan pribadi ini tidak worth it ya. Tetapi kalau melihat kartu di sini, tentunya di sini worth it ya. Dan the lover ini karena kalian saling mencintai satu sama lain di sini dan masih saling peduli ya, kartu protect. Oke, kita lihat lagi ya body work. Nah, ada kartu healer di sini. Nah, alasan yang dapat saya lihat di sini kenapa kalian tidak bisa bersama gitu ya adalah alasan apa namanya, alasan religi teman-teman. Jadi ada semacam keyakinan yang bikin, atau perbedaan keyakinan atau perbedaan suku yang bikin kalian tidak bisa menikah mungkin, atau yang menghambatlah langkah kalian untuk bersama di sini. Kemudian di sini ada kartu Tokyo Angel body work ya, mungkin, dan healer di sini mungkin apa namanya, ada cinta di sini saya melihat antara kamu dengan orang ini, tapi saya juga belum juga dapat melihat komitmen gitu ya antara kamu dengan orang ini ya, yang intinya di sini ya. Jadi hal ini cuma buat jaga-jaga aja ya, karena ada konsekuensi dari hubungan ini yang kalau kalian apa namanya terus memutuskan untuk terus menjalankan hubungan ini ya, karena ini hubungan yang di luar pernikahan gitu, atau banyak opsi lah gitu, no limit gitu teman-teman. Jadi Aries ya, ini adalah pembacaan energi kamu di bulan Oktober. Saya harap ini bisa membantu gitu ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Lebih dan kurang di sini teman-teman saya mohon maaf ya, dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.